Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak harap hari ini kalian sehat semua dan hadir semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Bapak harapkan anak-anak semuanya nanti bisa mengerti, memahami unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen dalam buku kumpulan dengan tepat dan menunjukkan kerjasama. Anak-anakku sekalian, kalian pasti pernah mendengar cerita bukan? Ya, pastilah ya. Dengan mendengarkan cerita, kalian pastinya akan mengalami mendapatkan pengalaman hidup. Ya, di situ diceritakan misalkan tokoh dalam cerita, tokoh idola kita itu mengalami kesusahan atau kesedihan, pastinya kalian akan juga bersedih. Ya, Nana, ya. Kemudian sebaliknya, apabila tokoh idola kita mengalami kemenangan, pastinya kita akan mengalami hati yang senang, gembira. Nah, itu semua terdapat ya terdapat di dalam suatu cerita. Nantinya yang akan kita pelajari tentang unsur-unsur cerita tersebut. Anak-anak, komponen unsur intrinsik ya terdiri dari tema, tokoh, penokohan atau sifat, kemudian latar atau setting, kemudian alur atau plot. Yang terakhir adalah amanat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, marilah kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Oke. Berdiri semua, tidak apa-apa ya. Ikuti Bapak anak-anak ya. Bapak mulai dengan hitungan 1 sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku dor, watak adalah sifat. Alur itu jalannya sebuah peristiwa. Latar adalah tempat, waktu dan suasana. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Lah, ice breaking tadi yaitu untuk mempermudah kita memahami dalam materi tersebut, yaitu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Di situ tadi ada yang pertama, unsur intrinsik itu ada di dalam sebuah cerita. Jadi artinya yang membangun
suatu cerita ya, dalam cerita itu adalah unsur intrinsip. Unsur intrinsip itu ada beberapa, yaitu antara lain satu tema. Tema tadi apa? Tema adalah tadi apa? Tema adalah dasar. Dasar. Jadi dasar dari sebuah cerita. Bisa diartikan tema itu adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Contoh tema, agama, kehidupan sosial, pengalaman liburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Tokoh, ya. Tokoh itu pelaku. Nah, tokoh itu pelaku. Jadi pemain atau pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Ya. Kemudian dalam lagu tadi, Ice Breaking tadi ada sifat, ya, watak. Watak adalah sifat. Watak adalah sifat. Nah, itu sama dengan penokohan, ya, sama dengan penokohan. Sifat tadi sama dengan, Bapak ulangi, penokohan. Itu juga dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis biasanya berperan menjadi tokoh yang baik, ya, tokoh pembangun plot atau alur. Kemudian tokoh antagonis, tokoh jahat, dan tokoh tritagonis, tokoh penengah. Penokohan dipetakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung. Yang kedua adalah penokohan secara tidak langsung. Kemudian tadi ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana. Nah, dengan ice breaking tadi, nah, kita akan menemukan kata kunci latar. Latar itu tempat, anak-anak, ya. Tempat. Bisa waktu dan bisa suasana. Biasanya latar waktu itu menunjukkan sore, malam, ya, siang hari, seperti itu dalam cerita. Latar tempat biasanya contohnya di hutan rimba, di danau, di sungai. Kemudian ada latar suasana. Suasana bisa terang, hujan, ada badai, dan sebagainya. Kemudian alur. Nah, ya, alur tadi apa? Jalannya, rangkaian atau jalannya suatu peristiwa. Alur, ya,
Seperti itu jalannya suatu peristiwa. Contohnya, karena ada peristiwa satu, misalkan ada toko yang jatuh dari sepeda, maka akibatnya terjadi peristiwa dua, ya. Ada toko kedua, yaitu bisa menolong atau mengobati. Jalinan itu yang dinamakan dengan alur. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis alur. Jadi alur itu ada beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis anak-anak ya. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju artinya rangkaian peristiwa suatu cerita itu bergerak dari awal ya ke akhir ya anak-anak ya. Alur mundur bisa di lain bahasa flashback ya, alur flashback, alur mundur. Apa artinya? Rangkaian peristiwa bergerak mundur dari akhir ke awal ya. Kemudian yang ketiga, alur campuran, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak secara acak ya, seperti itu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat tadi adalah apa? Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Nah, amanat, ingat, amanat adalah pesan, pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Bisa berupa apa saja? Bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat itu dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya ya, janganlah kita hidup senang berbohong. Hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua. Itu contoh sedikit dari amanat. Mungkin itu saja pelajaran kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.